Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita mengikuti pengajian majelis, ya ada adabnya. Halo yang ngobrol. Nah itu. Yang pertama, apalagi kita sudah rutin ya, fokus, jangan ngobrol sendiri. Yang kedua, tidak usah ngomentarin teman. Satu orang cukup menjaga mulutnya sendiri. Ada masker nggak mas? Lagi batuk dipakai maskernya sayang. Satu orang menjaga berapa mulut? Satu. Kalau yang solihah sudah, insya Allah sudah baik. Yang laki-laki diulangi sama Kak Dewi. Satu orang menjaga berapa mulut? Cukup satu saja. Tidak usah jaga mulut temannya, tidak usah jaga mulut tetangganya. Oh gitu. Oh iya, kata Kak Dewi menjaga satu mulut. Berarti mulutku tak suruh diam, fokus. Yang ketiga, siapapun yang mengisi pengajian di sini diikuti dengan baik. Nggak harus Kak Dewi terus, kan bosan kalau Kak Dewi terus. Boleh ganti Kak Ilmi, Kak Roza, Kak Rika, Kak Soleh. Teman-temannya Kak Dewi banyak ya. Minta tolong adab majelisnya yang pertama, fokus apa? Yang kedua, satu orang menjaga satu mulut. Satu orang menjaga apa? Yang ketiga, hargai siapapun yang datang ke sini ya nak ya. Nggak harus Kak Dewi ya. Walaupun bonekanya seperti apapun dihormati. Bisa? Siapa yang mau masuk surga? Siapa yang mau ketemu Allah? Siapa yang mau ketemu Rasulullah? Yang mau ketemu Allah, ketemu Rasulullah, yuk kita ikuti sifat teladan Rasulullah yang santun. Rasulullah apa? Santun. Oke teman-teman, hari ini itu yang pertama ada door prize. Ini ada hadiah buat anak-anak nanti yang bisa jawab pertanyaan. Bukan judulnya, buku ini ada Rasulullah di rumah kami. Ini ditulis sama Abah Ihsan. Buku ini serinya banyak. Kenapa dibawa Kak Dewi? Ini Kak Dewi dikasih sama orang. Dikasih, dia bilang gini, Kak Dewi kan suka cerita. Ini saya kasih buku ada Rasulullah di rumah kami. Saya yakin kalau saya ngasih buku ke Kak Dewi nanti dibacakan ke anak-anak dan bermanfaat. Kami yang ngasih ingin dapat pahala dari anak-anak yang mendengar buku ini. Nah, hari ini Kak Dewi mau teman-teman berkelompok. Satu kelompok 5 orang. Tapi di dalam kelompok itu harus ada yang bisa membaca. Kakak yang bisa membantu. Mas Fauzan ya? Mas Fauzan keliru. Mas siapa? Oh iya benar, Mas Fauzan. Sini maju. Yang membantu Kak Dewi bikin kelompok. Yang besar-besar harus sudah bisa membantu. Siapa lagi? Ayo Mas, kelas berapa Mas? 6, maju. Siapa lagi yang kelas 6? Maju. Solihah ada yang kelas 6? Kelas 6? Kelas 5? Oke. Maju. Nah yang kelas 6, 1, 2, 3, 4 jadi ketua kelompok. Silakan adiknya diambil, dibagi sama rata. Cari sudut-sudut ya. Ini yang paling besar kelas berapa? Kelas 4. Maju. Bisa membaca lancar ya kelas 4. Maju. Siapa lagi? Kelas berapa Kak? Kelas berapa? 3. Kelas berapa?
3 bisa membaca lancar ya. Maju Kak. Kelas 3 Kak, maju. Oke. Kelas berapa Kak? 2. Silakan dipilih adiknya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2 ya. Enggak, ini satu kelompok. Ini satu kelompok. Udah, enggak apa-apa gini. Oke, di sana sudah buat kelompok. Itu namanya kelompok 1. Kelompok 2 buat lingkaran di sudut sini. Lingkaran, tahu lingkaran? Kelompok 3, silakan handphonenya ditaruh. Kelompok 4, kelompok 5, sini anak ganteng ikut situ. Gak apa-apa, di sini ada 1 kelas 6. Nggak ada, pindah sini 1 kelas 6-nya. Nah. Sudah? Oke, teman-teman. Kelompok 1, kalau dipanggil Kak Dewi mau jawab apa? Allahu Akbar, boleh terserah. Kalau Kak Dewi panggil kelompok 1 mau jawab apa? Allahu Akbar, gitu bisa? Oke, kelompok 1. Kelompok 2. Mau jawab apa? Siap belajar gitu ya. Kelompok 2. Kurang semangat. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3 kalau dipanggil Kak Dewi mau jawab apa? Ayo. Kelompok 4 mau jawab apa? Kelompok 5 mau jawab apa? Allahu Akbar juga. Kelompok 5. Kelompok 4. Ya, kelompok 4. Kelompok 3. Allahu Akbar, ngantuk. Kelompok 3. Oke. Teman-teman, silakan 1 perwakilan kelompok maju ke depan. 1 orang saja. Yuk, yang gede, yang besar-besarnya kakak. Ketua kelompoknya, yuk maju Kak, enggak apa-apa. Maju 1-1. Maju sini. Maju. 1, ayo nak.
semua baca bukunya? Silakan pesan moralnya disampaikan ke teman-temannya biar sekelompoknya tahu semua. Pesan dari buku ini adalah disampaikan ke teman-temannya biar kalau ditanyain sama Kak Dewi semua orang tahu. Ya. Dikasih waktu hitungan sampai 10. 1 2 hitung 3 ya 2 3 4 5 5 6 7 7 8 8 9 9 10. 10. Oke. Bukunya boleh ditutup. Mau ada penampilan cara membaca buku oleh Mbak siapa Mbak? Maju sini Nak. Di sini nanti yang punya bakat bercerita dan berkisah akan dilatih Kak Dewi, ya. Ayo Nak, sini maju, tidak apa-apa. Oke teman-teman, Mbak siapa Kak Dewi ini lupaan. Mbak Aisyah akan membacakan buku. Semuanya satu orang hanya menjaga mulutnya saja. Khusyuk, adab majelis, fokus pada Mbak Aisyah. Kak Dewi yang pegangin mic. Bacain judulnya sama penulis bukunya. Aku memilih sederhana. Ditulis oleh Abah Ihsan. Ini bacakan hadisnya. Artinya saja. Sahal bin Sa'ad As-Sa'di berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang jika aku kerjakan maka Allah dan seluruh manusia akan mencintaiku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berlakulah zuhud dalam urusan dunia, niscaya kamu akan dicintai Allah, dan zuhudlah kamu terhadap yang dimiliki orang lain, niscaya kamu akan dicintai orang-orang. Hadis riwayat Ibnu Majah. Oke, bisa fokus. Syakura lapar. Setelah bangun dari tidur siang, dia menuju meja makan. Di sana ada Umi yang sedang menyiapkan makan siang. Makan sama ini saja Umi, tanya Syakura. Iya sayang, jawab Umi. Adik mau makan restoran Umi, kata Syakura setelah cukup lama terdiam. Makanan restoran? Kan sekarang bukan jadwal makan di restoran sayang, jelas Umi. Tapi adik mau makanan yang beli di restoran Umi. Syakura tetap pada keinginannya. Boleh, tapi nanti, kata Umi. Sekarang makan yang sudah Umi sediakan. Syakura menggeleng. Kalau adik nggak mau makan, nggak apa-apa. Paling nanti adik lapar, ujar Umi mengingatkan. Adik mau makan di restoran Umi. Jadwal ke restoran 3 hari lagi. Sekarang adik makan masakan Umi dulu ya. Umi mencoba menyuapi Syakura. Karena lapar, Syakura mau disuapi Umi. Setelah itu Syakura makan sendiri. Kenapa kita nggak makan di restoran tiap hari Umi? Tanya Syakura tiba-tiba. Umi tersenyum. Karena Umi sama Abah ingin mengikuti Rasulullah yang senang hidup sederhana, jawabnya. Hidup sederhana itu apa Umi? Tanya Syakura. Umi diam sejenak. Tidak berlebih-lebihan sayang, jawab Umi beberapa saat kemudian. Syakura mengangguk-angguk. Misalnya, makan makanan yang disediakan di rumah, kata Umi.
Boleh makan di restoran, tapi sesekali saja, enggak tiap hari. Oh, begitu ya Umi. Umi mengangguk. Selain sederhana, Rasulullah juga senang sedekah loh nak, kata Umi ketika selesai makan. Kalau begitu, Syakura ingin seperti Rasulullah Umi. Oke, Masya Allah, bacanya bagus sekali. Ada tadi yang bisa baca seperti itu? Bisa baca seperti itu? Bisa? Itu bacanya ada nadanya, jadi bacanya bukan Sakura lapar, setelah bangun dari tidur siang, dia menuju meja makan, dia sama uminya sedang menyiapkan makan siang. Kalau gitu temennya nggak ngerti dibacain gitu. Oke, sekarang pertanyaannya. Dari buku yang ini ya, bukan buku yang di sana ya. Tes kemampuan menyimak. Selain kelompok 1, adakah yang bisa menjelaskan pesan dari buku ini? Berdiri. Ya. Kemampuan menyimak. Tadi kan dibacain. Deng, nggak ada? Nggak ada? Nah, kita tanya di kelompoknya. Selain yang membacakan buku, adakah yang berani? Oh ini, sini. Apa pesan moral dari buku yang sudah dibacakan tadi? Pegang. Dengarkan ya. Nabi Rasulullah ingin hidup yang sederhana. Rasulullah hidupnya sederhana. Terus di buku ini diajarkan apa? Makan Sakura diajarkan untuk makan yang adanya. oh, makan seadanya, benar? Yang lain ada yang mau menambahkan? Ayo, ada yang mau menambahkan? Nggak usah takut. Ada yang berani menambahkan? Mau ditambahkan kan? Enggak. Oke, terima kasih Mbak. Siapa namanya? Ada berapa kelompoknya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yuk ambil door prize 9. Pertanyaan selanjutnya. Siapa yang berani menceritakan secara singkat buku yang sudah dibaca? Waduh. Ayo, sini, berani, sini maju. Kasih bukunya, Nak. Yuk, bukan baca loh ya, menceritakan isinya. Ini namanya Mbak siapa? Ati. Hah? Ati. Iya. Yuk, ini tadi bukunya cerita tentang apa? Belum tahu? Oke, balik ke belakang tanya sama kakaknya sampai ngerti. Yang bacakan ada yang berani? Gak usah ngangkatin tangan temennya, yang berani angkat tangan. Ada yang berani bukunya sendiri-sendiri? Loh, sudah dibaca tapi gak ngerti. Nah, baca harus dipahami. Shh. Ada yang berani? Iya, gak usah dibaca, diceritain aja kayak Kak Dewi. Buku ini menceritakan tentang Sakura yang waktu itu dia mau makan di restoran. Tapi ibunya mengingatkan ke Sakura untuk memakan makanan yang ada di rumah. Karena kata ibunya Sakura, kita harus mencontoh Rasulullah, hidup sederhana. Nah gitu aja ya. Ada yang berani? Ada yang berani? Dihitung sampai 3. Berarti door prize-nya gak usah dibagi nih. 1, 2. Yuk maju. Ayo loh. Ayo maju. Ayo sini.
Sebutkan nama, sebutkan judul bukunya. Nama tuh. Kak Dewi yang pegang. Ya. Pegang. Lihat sana. Nama saya Raja. Judul ceritanya Aku Senang Berkata Baik. Isi ceritanya adalah Isi ceritanya semarah apapun kita tidak boleh berkata kasar. Ceritanya Sabas sedang membuat istana dari balok kayu. Tiba-tiba Sakura pun lewat dan tidak sengaja menyenggol istana dari balok tersebut. Setelah itu Abbas pun marah dan melapor ke Abah. Setelah itu Abah pun datang dan menenangkan Sabas, lalu berkata, semarah apapun kita tidak boleh berkata kasar. Lalu Abbas pun tenang. seperti siapa itu? Seperti sikap Rasulullah. Benarkah? Iya. Di bagian sini belakang. Oh, Mas siapa tadi? Oh ini. Raja, ya. Rasulullah senang dengan orang yang menjaga lisannya. Nasihat dari Abah. Oke, benar nggak teman kelompoknya? Loh, teman kelompoknya nggak dengarkan. Benar. Apa? Yang lain ada yang tahu? Rasulullah senang dengan orang yang berkata baik. Semarah apapun apa Mas? Semarah apapun kita harus tetap menjaga lisan. Semarah apapun harus tetap menjaga lisan. Berapa orang kelompokmu? Kelompoknya 1, 2, 3. Ya, ambil hadiahnya 5. Yuk, diambil 5. Satu ya. Sudah. Oke. Ada lagi kelompok yang berani menceritakan tentang bukunya? Sudah berani? Maju Kak. Nama saya? Nama saya Keiko. Dengar teman-teman. Oh. Ya, Nama saya Keiko. dengar. Loh, nggak denger loh. Nggak apa-apa, harus berani anak hebat. Nama saya Keiko. Keiko. Saya akan menceritakan isi cerita buku yang berjudul Aku Senang Rendah Hati. Isi bukunya adalah Syabas dibelikan sepeda baru oleh orang tuanya. Lalu Syabas memamerkan sepeda barunya ke teman-temannya, tetapi Abah langsung menasehatinya kalau tidak boleh membanding-bandingkan orang. Ngerti teman-teman? Ada yang bisa memahami isi buku ini? Nggak denger loh temanmu. Gini ngomongnya. Sabas dibelikan sepeda oleh ibunya. Lo kan kedengeran kan? Syabas dibelikan sepeda baru oleh orang tuanya. Lalu Syabas pergi menemui teman-temannya dan memamerkannya, tetapi Abah langsung menasehati kalau membanding-bandingkan orang itu tidak pantas. Lalu Syabas pun diperingati. Oke, sudah pandai, sudah hebat. Pesan moral dari buku ini adalah Sabas itu dibelikan sepeda baru teman-teman. Tiba-tiba dia pergi main sepeda dan dia sombong. Sepedaku baru, sepedamu jelek ya. Sepedaku keluaran terbaru, gitu ya. Lalu Sabas diperingati sama abahnya. Sabas, tidak boleh sombong. Tidak boleh membangga-banggakan miliknya. Karena Rasulullah senang dengan orang rendah hati. Gitu ya nak. Oke, berapa orang kelompokmu? Banyak ya?
9. Cukup nggak ini? Ambil. Pakai kresek. Nah, insya Allah. 1, ditolong ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau lebih kembali. Oke, tinggal 2 kelompok. Mau maju atau tidak? Kalau tidak, Kak Dewi mau berkisah. Mau maju atau tidak? Oke, bawa sini bukunya. Nama saya Akbar. Saya ingin menceritakan. Oh ya. Saya ingin menceritakan aku malu berbuat buruk. Saat itu Umi sedang menceritakan. Turunin maskernya, nggak denger. Saat itu Umi sedang menceritakan tentang gajah. Lalu ada yang tok-tok. Saat itu Sakura heran kenapa Umi tidak membukakan pintunya dan ke kamar. Setelah Umi memakai kerudung, Umi membukakan pintunya. Sakura pun bertanya, kenapa Umi menutup rambut Umi? Kan Umi cantik. Karena menutup aurat itu adalah perbuatan yang dicontoh Rasulullah SAW. Bukan dicontohkan Rasulullah, disuruh sama Rasulullah. Rasulullah kan nggak jilbaban laki-laki. Laki-laki apa perempuan Rasulullah? Tadi pesan dari bukunya apa? Malu kalau auratnya dibuka. Laki-laki juga punya aurat, kalau dibuka-buka juga malu kan? Oke, hebat-hebat anak-anak sudah bisa memahami si buku. Berapa orang temanmu, Mas? Silakan diambil. Nah, kelompok terakhir nggak mau sepertinya ya. Diambil. Kelompok terakhir. Deng 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 deng. Ambil. Silakan duduk. Yang sudah dapat door prize silakan duduk husuk. Yuk sini. Siapa? Yuk. Gantian. Biasanya Kak Dewi yang cerita ya. Sekarang anak-anak. Oke, bisa duduk tenang dulu. Kembali ke kelompoknya masing-masing. Nama saya Rashid. Saya akan menceritakan Mas Fauzan bisa tenang dulu. buku berjudul Aku Terbiasa Meminta Izin. Sakura sedang mengambil es krim milik Sabas tanpa meminta izin. Lalu ketika Sabas pulang, Sabas melanjutkan memakan es krim, meminta izin seperti Rasulullah. Oke, terima kasih. Boleh ambil hadiah. Berapa orang kelompoknya? 4. Siapa yang di sini yang belum dapat hadiah? Door prize yang belum dapat door prize. Berkata jujur tadi seperti Rasulullah. Yang belum dapat siapa? Sudah semua. Oke, kalau sudah semua, hadiahnya boleh dikantongi door prize-nya atau dipegang. Silakan kembali ke barisan. Yuk, kembali ke barisan.